Nahasyon, pemimpin yang melangkah lebih dulu. Nahasyon hidup pada masa krusial dalam sejarah Israel, masa keluaran dari Mesir. Ia adalah anak Aminadab, berasal dari suku Yehuda dan tercatat sebagai pemimpin utama suku Yehuda pada zaman Musa. Di tengah bangsa yang baru saja lepas dari perbudakan, Nahasyon tampil bukan sekedar sebagai tokoh administratif, melainkan sebagai simbol iman yang berani mengambil langkah pertama. Allah mencatat Nahasyon sebagai kepala suku Yehuda dalam sensus pertama Israel di padang gurun. Suku Yehuda di bawah kepemimpinannya menjadi yang terdepan dalam perkemahan dan perjalanan bangsa Israel. Ini bukan kebetulan. Posisi di depan menuntut keberanian, kesiapan menghadapi bahaya, dan tanggung jawab moral yang besar. Dalam tradisi Yahudi, Nahasyon dikenang karena keberaniannya saat bangsa Israel terjepit di depan Laut Teberau. Ketika orang-orang diliputi ketakutan, Nahasyon dikisahkan sebagai orang pertama yang melangkah ke dalam air sebelum laut terbelah. Meski kisah ini tidak dicatat eksplisit dalam Taurat, maknanya selaras dengan karakter Nahasyon dalam Alkitab. Iman yang bertindak sebelum melihat jalan terbuka. Nahasyon juga mempersembahkan korban pertama dari para pemimpin suku saat peresmian kemah suci. Ia memberi teladan bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya soal keberanian di medan krisis, tetapi juga ketaatan dalam penyembahan. Dari Nahasyon lahirlah Salmon yang kelak menjadi suami Rahab di Yeriko. Dari garis keturunan inilah lahir Boas, Obed, Isai, Daud, dan akhirnya Yesus Kristus. Dengan demikian, Nahasyon berdiri sebagai mata rantai penting yang menghubungkan iman padang gurun dengan janji Mesias. Nahasyon mengajarkan satu keberanian yang kuat, bahwa Allah sering memakai orang yang berani melangkah lebih dulu, bukan karena jalannya sudah jelas, tetapi karena imannya lebih besar daripada ketakutannya. Ia mungkin tidak hidup untuk melihat kerajaan Daud, namun langkah imannya ikut membuka jalan bagi raja di atas segala raja.